Hari ini kita mempelajari atau mengenal tentang pemutusan memori lama. Mungkin saudara mengalami memori yang tidak menyenangkan, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, yang membuat saudara down, yang membuat hidup saudara itu kacau, yang membuat hidup saudara itu banyak perkara, hingga dalam proses ini tidak semudah itu kita bisa melupakan. Nah, itu namanya memori, ya saudara. Kita ini manusia yang tinggal dalam dunia, kalau ada peristiwa itu menyenangkan atau melukai, seringkali itu membuat perjalanan hidup kita tuh memiliki memori. Jadi sekarang ini kita akan memutuskan memori lama yang tidak baik. Ya, memori lama yang tidak baik itu yang harus diputuskan. Mengapa? Karena dengan memori yang lama ini, kalau tidak segera diputuskan, maka pastilah banyak pengganggunya. Contoh aja satu pohon. Kalau pohon itu tadinya subur, enak, dipandang bagus, tapi di dalamnya ternyata di sela-sela daun mudanya itu banyak belantungnya. Itu mesti harus diputuskan. Diputuskan itu ada dipangkas, ya, supaya apa? Menyelesaikan semuanya. Supaya apa? Supaya tanaman ini subur dan tidak ada pengganggunya. Ada lagi juga pada saat kita ini menanam pohon atau buah anggur. Buah anggur itu kalau semakin lebat daunnya, dia tidak akan berbuah. Jadi buah pohon anggur itu semakin dipangkas, semakin buahnya akan jadi besar-besar. Tapi mangkasnya tidak sesuka-sukanya, ada cara-cara tertentu itu dipangkas, gitu ya saudara. Jadi dalam perjalanan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus maju ke depan. Harus untuk tahun yang 2020 itu persiapan kita ini harus selesai, ya. Umpama kita itu membangun bangunan ini harus selesai, karena tahun 2020 itu berkat akan tercurah penuh. Nah, kalau rumahnya masih atapnya belum jadi, jendelanya masih buka, berarti sewaktu-waktu hujan badai atau angin ribut, pasti rumah kita akan jadi porak-poranda. Nah, itu adalah gambaran dalam hidup kita bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Jadi marilah kita selesaikan pemutusan ini. Jadi kalau kita mau maju dan mau dengan yakin bahwa apa yang dilakukan ini bukan hanya semata-mata untuk sesukanya Bu Titi, oh karena ini aku punya memori, aku dilukai orang, jadi aku harus diputuskan dengan pemutusan, mungkin dengan banyak perkara, pemutusan pelepasan, kemudian ada lagi yang namanya potong rambut segala, apa itu? Mungkin saudara akan bertanya-tanya. Nah, sekarang ini saya akan beberkan atau Tuhan akan tunjukkan sesuatu yang saudara harus tahu betul bahwa Tuhan tidak pernah, kalau Tuhan memerintah atau memberikan izin semua itu, Tuhan itu pasti ada maksud, tidak pernah gagal semuanya. Jadi kita perhatikan baik-baik bahwa sesungguhnya dalam hidup kita ini butuh waktu untuk mengerti, ya, untuk memutuskan itu, untuk mengerti bagaimana cara pemutusan memori lama. Yang paling sakral, yang paling ampuh itu adalah pemotongan rambut, ya. Dan yang paling ampuh lagi adalah iman percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan sebagai juru selamat itu datang ke dunia untuk menyelesaikan permasalahan saya, untuk memutuskan persoalan saya, dan saya hidup dalam pembaruan, hidup di dalam semangat di tahun 2020. Jadi kalau dalam proses ini saudara, kita dalam perjalanan ini kita menjadi orang pilihannya, kita harus tahu dan sadar bahwa aku harus bisa berubah, ya. Kalau aku harus berubah, berarti tubuh kita ini harus didandani dulu. Mari kita akan perhatikan saudara gambar yang ada di depan kita. Kita itu kan jam, kalau dalam dunia roh itu adalah jam waktu kita, ya. Bukan bom, tapi jam waktu. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi satu perkara yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu menunjukkan segala sesuatunya tepat
pada waktunya. Jadi kalau hari ini kita duduk di tempat ini, bersyukurlah. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan jam waktu kita untuk hidup. Betul enggak? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Teman saya aja sama-sama segereja, saudara. Itu dulu waktu saya remaja, saya tidak ngerti. Tiba-tiba dia sudah meninggal. Itu heran, membuat kita tuh, waduh, kayak orang tertegun gitu. Loh, kok bisa ya, masih muda kok dipanggil. Kenapa? Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan itu mengambil seseorang, nyawa orang, pasti ada maksud. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, kok anakku diambil, Tuhan itu tidak adil, kok suamiku diambil, Tuhan itu tidak adil, kok begini. Itu mengenai tentang nyawa, saudara. Kita harus ikhlas, kita harus rela. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai kerajaan surga, Allah itu mempunyai kehidupan kita, yang memiliki hidup kita. Jadi kita tidak berhak untuk protes sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan program hidup manusia itu pasti indah pada waktunya. Jadi kalau persoalan nyawa kita rela, apalagi tentang pacar, tentang pekerjaan, ya, tentang hubungan kamu putus-putus, tentang memori kamu yang dilukai orang hingga kamu ogah-ogah untuk pacaran, mungkin juga pada saat ini suami istri yang sedang menghadapi umur tua, kebingungan sendiri bagaimana untuk mengatur masa depan, rasanya kok jauh sekali, dulu tuh kok tidak kepikir begini, sekarang kepikir begitu. Kenapa? Karena kita kadangkala melangkah itu menyimpang dari kebenaran Tuhan. Bukan juga kalau sudah kayak gitu, oh kamu menyimpang, enggak. Allah tidak pernah menghakimi, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, tidak pernah. Saya tidak mau. Saudara, kenapa? Karena Allah mengajarkan kita untuk mengalir. Jadi dalam proses ini kita dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam proses, pokoknya apa aja, saudara, yang membuat kita itu terganjal dan tertekan. Kamu harus belajar dewasa. Aduh, tidak kuat Tuhan, udah capek rasanya. Kamu harus melihat langit itu tidak selalu biru, selalu ada banyak perubahan-perubahan dalam hidup ini. Iya, ciptaan Allah itu selalu memberikan kita pengertian bahwa langit itu loh ada pagi, ada siang, ada malam. Betul nggak? Bisa berubah-ubah. Kadang mendung, cerah, gelap, tiba-tiba petir menyambar. Itu salah satunya adalah kita ditunjukkan dan dibuka mata rohani kita. Sesungguhnya hidup manusia itu seperti jam waktu. Kita tidak tahu kapan kita itu dipanggil, tetapi Tuhan ingin kamu memutuskan perkara tidak baik, yaitu memorimu, kenanganmu, ya, jalan hidupmu yang tidak baik itu diputuskan. Nah, kalau pelepasan berulang-ulang masih tidak ada perubahan, takutnya kita itu menyimpang jauh seperti orang yang ada di dalam kitab Yeremia ini. Kita perhatikan lebih awal dulu ya, Yeremia pasal 7. Kita lihat Yeremia pasal 7 ya, saudara. Kita akan lihat di sini Yeremia pasal 7. Kita akan melihat di sini, saudara, awal mulanya kita jatuh, saudara. Ya, Yeremia ini adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, betul-betul dipanggil oleh Tuhan, saudara. Tapi di dalam perubahan hidup manusia, saudara, di sekelilingnya, maka orang-orang di sekitar Yeremia itu ada banyak penyimpangan, di mana orang-orang Yehuda waktu itu, saudara, itu memiliki korban bakaran yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Ya, jadi mereka itu ya setia, tetapi mereka juga setia kepada orang-orang pada dewa-dewa. Jadi kalau kita memikirkan lebih dalam lagi, berarti
orang ini, orang-orang pilihan ini, orang-orang yang sudah mengenal kebenaran ini, ya, dia menyimpang. Jadi karena tidak kuatnya mungkin dengan kehidupan sehari-hari, karena tidak tahannya percobaan itu, karena prosesnya tidak seperti ini, jadi menyimpang semuanya. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat proses kehidupan kita ini terhambat. Jadi kalau namanya terhambat, saudara, maka dalam hidup kita pasti kacau semua. Tahun 2020, lempengan bumi ini kan sudah bergerak ke segala arah. Jadi sewaktu-waktu kita tidak tahu, ada bencana tiba-tiba di depan kita, ada sesuatu yang membuat kita juga enggak fresh, ya. Kenapa? Karena yang kita tidak mau itu justru ada. Yang kita tidak suka justru ada di hadapan kita. Yang kita mula-mulanya tidak terpikir, karena itu peristiwa tidak menyenangkan dan mungkin memalukan, itu justru kita alami. Jadi marilah kita bukan kita itu sok suci, bukan, atau sok bagaimana. Allah ingin supaya dalam proses hidup kita ini ada satu gerakan supaya kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah milik Allah. Jadi untuk hidup ini bukan karena kekuatan kita, untuk hidup ini bukan karena kemampuan kita. Kalau hari ini kita diberkati sekian, itu adalah Allah memberikan kita kehidupan yang seperti itu. Kalau besok kita dikasih lebih, ini bagianmu. Dan kalau sekarang ini sedikit, kamu harus lebih bersabar. Nah, hal-hal seperti itu kadang kita tidak bisa menerima, saudara. Aduh, kenapa ya Kak? Mungkin anak muda, aduh, aku berharap sama si Ani, ternyata malah si Ani jengkel mati, bencek lah, itu mungkin kasaran gitu. Kenapa kok dipertemukan? Nah, itu sih. Jadi hal-hal yang membuat kita tadinya senang, kita harap penuh, ternyata bertolak belakang, kita malah ngomongnya, kenapa kok harus dipertemukan? Nah, itu kan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran Tuhan. Tuhan ingin supaya dalam kehidupan itu ada sukacita yang mengalir dalam langkah kita, supaya kita berjuang dan berjuang. Kenapa? Karena dalam proses ini tidak bisa kita hidup dengan sewenang-wenang, seenak-enaknya. Kenapa? Tahun 2020 adalah suatu intent. Iblis itu benar-benar bekerja lebih keras lagi, saudara. Jadi kalau iblis bekerja lebih keras kayak gitu, ini sekarang tahun 2019 tak enak-enakan. Jangan. Justru sekarang saudara diberitahu supaya saudara itu bangkit dan harus berjaga-jaga. Dimana orang kalau sudah bilang, ini di sekolah, ini contoh aja, ini musim ini cacar air gitu. Saudara kayak bagaimana kalau punya anak? Dibiarin gitu? Ya pasti kita bingung lah. Kamu kasih vitamin ya biar nggak ketularan atau nggak bisa masuk dulu ya. Kan gitu. Berjaga-jaga supaya kita tidak jadi korban. Tuhan ingin supaya kita juga selalu berjaga-jaga. Jadi kita menyadari bahwa hidup kita ini harus betul-betul beribadah dengan setia dan betul-betul menyerahkan hidup saudara pada Tuhan. Jadi orang yang ibadah yang setia itu bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja. Kalau toh saudara lakukan itu hebat, itu sikap. Kamu itu menyapa aku setiap hari lewat baitku. Tapi kalau saudara cuma hari Senin sama Rabu, aku juga sayang kamu dan mencintai kamu, tapi kamu harus ada perubahan dalam hidupmu. Supaya apa? Lihat segala mungkin karena Allah ada bersama dan aku akan bekerja dalam hidupmu secara pribadi, lepas pribadi. Hebat, dahsyat Tuhan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu tidak hanya di dalam firman toh, tetapi semua dilakukan, bahkan hidup tinggal dalam nafas kita. Amin. Itu janji Tuhan pada kita. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu luar biasa buat kita. Kalau kita ini bersyukur, kalau
Kalau kita punya masalah dan kita ini menyimpang, mungkin kita tidak puasa, mungkin kita tidak baca firman, mungkin kita tidak mau menyembah, mungkin kita sudah malas untuk berdoa. Tuhan tidak menghukum saudara. Tapi kalau iblis saudara, waktunya kita kasih makan, tahu kasih makan? Mungkin kasih bunga atau buang kemana, tidak dikasih, terlambat 1 hari. Apa yang terjadi? Bencana demi bencana, kecelakaan demi kecelakaan. Jadi itu sudah berjalan seperti yang Tuhan sudah tunjukkan, bahwa iblis itu selalu ingin menghancurkan manusia ciptaannya. Kenapa? Karena dia iri, dia ingin sama dengan Allah kedudukannya, dia ingin memerintah dunia ini. Dia ingin memerintah manusia untuk menjadi miliknya. Jadi sudah kita tahu jelas bahwa sekarang ini kita milik siapa. Kalau kita milik Tuhan, lakukan dengan baik. Jangan kita hanya berkomentar tok. Jangan kita mungkin bergosip tok. Sekarang ini waktunya kamu bergerak pribadi lepas pribadi. Mah, ayo berdoa. Mas, aku ngantuk. Kita biarin. Diusahakan, mah, ayo doa. Ini demi kemajuan anakmu. Daripada sudah tidak sejahtera. Mah, besoknya mah doa. Gak mau, ya udah doa sendiri. Tuhan sentuh saya untuk bisa melayani istri. Nanti suami juga gitu, Pak, ayo doa Pak. Papa kan besok tuh mau apa? Pemilihan jabatan atau pemilihan sesuatu atau apa? Mungkin di kantornya ada sesuatu yang harus didoakan. Ayolah Pak. Nanti iblis juga pintar ngomong. Ya, dia bilang, kamu ya Ma, kalau kamu soal itu rajin. Tapi kalau kamu untuk pribadimu yang cerewet itu Ma ya, suka nuntut uang, kok enggak mau doa no? Nah itu bukan perkataan suami. Dengar itu perkataan iblis yang menggerogoti otaknya. Dan dia memakai memori lamanya untuk menghancurkan istri. Tuh. Suami juga gitu. Istri pada waktu itu, waduh, ngalor ngidul ngetan, mungkin kata-kata kasar, dia dengan sukacita, sabar. Suatu ketika, dengarkan ini ya ibu-ibu, anak itu tidak naik kelas. Dia bilang apa? Kamu ya, jangan kayak mamamu, males. Nih, aku, lihat nih, pekerjaan papa. Loh, maju kan? Siapa yang membiayai kamu? Nah, kadang kan keluar kesombongannya. Apakah pantas kita berkata seperti itu? Siapa yang ada dan bekerja lewat lidah bibir kita? Ya iblis. Iblis ingin supaya kita ini hancur keluarga kita. Iblis ingin supaya pekerjaan kita tuh hancur. Iblis ingin supaya semua yang ada dalam hidup kita yang kita punya menjadi hak kita. Allah memberkati kita hak itu sepenuhnya. Hak keseluruhan diberikan. Tapi karena kita menyimpang, iblis ambil alih. Nah, ini yang berbahaya. Seperti di dalam kitab Yeremia 7 ini. Jadi Yeremia ini sudah menerangkan berulang-ulang dengan jemaat terus diterangkan, tapi mereka terus menyimpang. Jadi pergi ke gereja ya tanya dukun, pergi ke gereja tanya peramal. Jadi apa gunanya? Pergi ke bait Allah, kita seringkali gak baik hidupnya, mabuk lah, melihat video porno lah, pikiran kotor lah. Jadi kapan kita selesai itu? Capek. Kalau Tuhan tuh jadi manusia mungkin ngeliat kita tingkah laku manusia capek, betul. Tapi Tuhan itu sabar, panjang sabar. Dia ketuk terus. Sudah, jangan kamu teruskan. Enggak apa-apa. Kadang gitu kan? Sekali ini aja, enggak apa-apa. Nah, melanggar. Nanti lagi sebentar toh melanggar lagi. Mungkin kita sakit aja. Ini sakit sudah. Kalau
sakit, kita sudah tahu kita sakit, kita tidak boleh melanggar, betul enggak? Kalau sakit harus ada istirahat, harus ada jam-jam bagaimana, itu kan harus diikuti, saudara. Tapi kita seringkali mengandalkan, tidak apa-apa, pokok dalam nama Tuhan air ini tak minum, tidak pakai obat-obatan. Saudara dipertemukan dengan dokter, gunanya untuk kerjasama dengan tubuh saudara. Saudara dipertemukan dengan orang yang memberi obat itu, saudara, supaya ada persatuan, supaya tubuh saudara diberi kesehatan. Tapi kadangkala kita salah langkah. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita ini banyak masalah. Demikian juga ketika kita memberi. Dengarkan, ini juga tahun 2020 iblis memutar balikkan kebenaran. Aku memberi sesuatu ini karena aku memiliki motivasi. Tak kasih kamu. Tapi kalau kamu tidak mau sesuai dengan aku, awas kamu. Nah, itu motivasi. Itu juga tidak boleh, saudara. Iblis pakai kita. Kenapa? Karena memori yang lama itu akan tumbuh. Demikian juga ketika kita sakit hati. Dengarkan ini baik-baik. Mungkin kita dikata-katain mertua, mungkin kita dikata-katai mantu, mungkin kita dikata-katai anak atau tetangga atau orang terdekat kita. Karena jengkel, saudara, dia mengambil sesuatu barang kesukaannya si A. Kemudian barang ini seperti di dalam kitab Yeremia diberi sesuatu, yaitu perdukunan, santet, atau dia mencelakai orang itu sangat besar dosanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu kebenaran, tapi dia menyimpang. Nah, kalau sudah begitu, itu berarti saudara mendapat sesuatu yang tidak pas, di mana kutuan itu mengintai kita. Kenapa? Karena kita mencelakai orang. Jangan pernah kita mencelakai orang. Amin. Jadi kalau saudara disakiti, orang itu buncak nanti. Kita tidak bisa mencelakai, saudara. Kita tidak boleh, gini. Tidak, sudah biarin aja. Kita mengalir sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang baik. Karena tidak sesuai, kita itu berharap orang itu baik. Karena kita ini baik. Tapi dengan baik dan saling baik itu belum tentu bisa menyenangkan dan memuaskan pribadi kita. Mungkin juga orang itu tidak mengerti kita maksudnya. Atau juga dia cuek. Kenapa? Mungkin ada suatu sebab. Masalah seperti itu kadang kayaknya tipis, saudara. Kalau kita hitung-hitung, kita bisa mangkel. Tapi begitu kita buka, aku tidak mau. Ini buat memori yang tidak baik. Kenapa? Kalau itu disimpan terus, satu saat kejadian itu sama, memori masuk lagi, saudara. Kayak orang pacaran ya. Tiba-tiba aja ketemu. Nah, orang tuh kok kayak pacarku. Nah, memori masuk. Seperti saya tiba-tiba aja di mall, kelihatan ada kursi roda berjalan ya, dengan ada orang yang sakit. Oh, saya jangan ikut memorinya. Dulu suamiku ya kayak gini. Terbawa. Akhirnya mimiknya sudah berubah. Betul enggak? Sudah seperti apa? Sedih. Kenapa? Karena saya tidak suka perpisahan. Siapa mau? Hal-hal seperti itu membuat kita kecewa. Jadi begitu ada kursi roda, begitu saya ingat suami saya bilang, Tuhan, suamiku sudah ikut Engkau. Saya harus sukacita. Sekarang saya mau kemana? Tujuan saya di mall ini mau kemana? Kalau mau belanja ya udah kita lepas, sudah belanja. Kalau saya tujuan mau ngantar cucu, ya udah kita ngantar cucu. Jadi sudah sampai di situ stepnya. Jangan memanjang. Kalau saudara memanjang, nah ini berkat sudah terhambat. Itu rahasianya. Seperti Yeremia ini, banyak kelakuan-kelakuan yang menyimpang di sini. Jadi mereka percaya Tuhan, tapi mereka juga masih kurang puas. Dari Yeremia ini diterangkan dengan jelas bahwa orang-orang di sekitarnya itu, saudara, semuanya itu adalah miliknya. Seakan-akan dia mendengarkan firman, tapi selain itu dalam hidup sehari-hari dia menyimpang dari kebenaran Tuhan. Jadi masih percaya sesuatu yang mustahil, maksudnya sesuatu yang aneh gitu. Oh, kalau kamu begini kamu harus buang ini. Nah, itu kan tidak baik, saudara. Kenapa? Karena kita ini milik Tuhan.
kalau kita sudah milik Tuhan, sudah harus diputuskan memori lama. Dulu kamu kebiasaannya apa? Oh, aku kebiasaannya ngasih makan. Setiap hari tak kasih makan berbulan ini. Sudah diputuskan. Amin. Diputuskan. Agar apa? Agar tahun ke depan berkat bro, tidak ada hambatan. Tapi kalau saudara masih punya ikatan-ikatan itu, saudara, kita sudah mau ke sana, tapi iblis itu tahu kelemahannya. Kamu dimana-dimana itu kan nggak bisa toh kamu, doa di situ nggak bisa toh. Kalau laku toh, ayo ke sini. Nah, itu kan belum ini ya, belum dipanggil Tuhan ya. Sudah berapa tuh? 150 lebih. Wis kasih daun kelore, kupuk nuna, sudah. Jadi ya memang kalau menurut tradisi kita juga tidak tahu, tapi saya juga tidak menyalahkan. Kenapa? Itu hak mereka. Tetapi dalam firman Tuhan, menurut firman Tuhan, dalam roh juga, kalau waktunya Tuhan dipanggil, ya sudah. Walaupun mungkin lama, ada maksud di balik semua itu. Jadi ketika kita pertemukan dengan roh, bersama dengan Tuhan, kita bisa nyambung, sehingga kita tahu jalan Tuhan. Itu kalau orang koma. Itu orang koma, saudara. Kita tidak koma loh. Kita punya pikiran, punya pertindakan, punya langkah ke depan bagaimana. Kita ini harus bagaimana. Keuangan kita nggak cukup, ya apa caranya, gitu kan? Kita kan bisa tahu totalan, saudara. Waduh, kita cetak mungkin ya, print. Waduh, bulan ini banyak ya pengeluaran. Betul nggak? Betul nggak? Atau mungkin kita mendapat edaran untuk penagihan. Bingung nggak? Nah, kalau sudah begitu, sudah memori ini harus diputus. Tuhan, tak serahno semua. Tuhan ini cukup ada buaya ya, aku anakmu malu. Saudara nggak perlu gitu. Tuhan itu bukan hansip dan bukan pencukupan dana kita, mencukupkan. Tapi Tuhan akan melebihi dari apa yang kamu minta. Jadi saudara harus mengerti dan harus punya hikmatnya Tuhan. Jangan kita memakai kesombongan dan keakuan kita yang nonjol. Oh, ini tidak karena aku. Tidak ada hubungannya. Oh, itu ada di doa no buti terus tidak karuan. Tidak ada hubungannya. Kalau toh itu terjadi dalam pelayanan saya, itu karena Tuhan mengizinkan penyembuhan, pemulihan, hidup diberkati itu karena lewat hambanya. Gitu aja. Jadi hanya lewat. Tapi sesungguhnya pribadimu inilah yang harus menghadap pada Tuhan. Seperti dalam Yeremia 7 ini, dia betul-betul berharap. Allah itu betul-betul berharap agar kamu dibuang semua yang tidak baik itu dibuang. Kita lihat ayatnya, saudara. Kita lihat di sini ayatnya ya. Sebelumnya kita lihat aja dari awalnya, saudara. Yeremia 7 ayat 28 dulu. Sebab itu katanya kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi ini bebal, saudara. Allah mereka dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Jadi orang yang mencintai Tuhan itu harus tulus. Orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya harus tulus. Bagaimana kita tidak membuka hati kita dengan tulus? Bagaimana kita kalau kita itu selalu menginginkan sesuatu yang lebih? Itu urusan Tuhan. Kalau saudara seperti ini kita mengalir, melewati semua. Karena setiap perjalanan, saudara, setiap perjalanan pasti ada mukjizat. Setiap langkahmu itu pasti ada kuasa Tuhan. Dan setiap kehidupanmu pasti ada kemurahan Tuhan. Dan setiap keuangan pasti ada berkat melimpah dalam hidupmu. Amin. Karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau toh sekarang ini vonis dokter, vonis orang, vonis siapapun, kamu tuh ya dan sakitmu digerogoti, ya angkat tangan, tak serano. Kamu tuh banyak otaknya udah, tak serano, bukan di depan, tak serano ya, digemplang sudah. Berdoa, Tuhan tak serano. Sekarang ini saudara tidak dihargai orang, ya sudah tak serano.
Ketika saya bilang tak serana itu ikhlas, sudah tulus harusnya. Jangan seperti di dalam kitab Yeremia 7 ini. Kayaknya diserana, kayaknya nangis, saudara. Kayaknya sungguh-sungguh, kayak benar-benar. Tapi apa kenyataannya? Di balik itu semua, tidak ada sesuatu membuat dia tergugah hidupnya untuk melayani, untuk mencintai, untuk setia. Nah, ini yang bahaya. Iblis mengintai. Dia mengintai sampai kelemahanmu itu titik lemahmu itu tahu iblis. Kalau kamu tidak serano, angkat tanganmu pada Tuhan, tidak bisa. Orang angkat tangan tidak terus gini, capek, betul tidak? Musa ketika perang bangsa Israel, ya, dengan bangsa Amalek, dia suruh angkat tangan terus. Itu tanda penyerahan. Karena dia sudah tua, dia ngerdek turun. Tapi siapa yang bantu? Harun. Tarik lagi dari belakang, tarik. Menang bangsa Israel perang. Itu menunjukkan bahwa ketika kita menyerahkan diri, mengucapkan syukur, tidak mungkin Musa, beri kemenangan. Tidak mungkin. Musa cuma bilang, tak serano bangsamu, ini bangsa pilihanmu, dengan menitikkan air mata. Capek, dia tidak bilang, Tuhan aku capek, enggak. Di semua orang turun-turun dewek gini, ya enggak mengeluh, dia enggak mengeluh, tidak mengeluh, terus turun-turun gini. Tapi Allah mengirim Harun, hei Harun, ayo, rohnya dibilang, ayo, pegang itu tangannya Bapak Musa, pegang itu saudaramu. Kata di belakang, perang lagi, menang bangsa Israel, akhirnya menang. Kenapa? Karena kita saling menyayangi, memperhatikan. Jangan kita terus salah melangkah. Mari kita lewati. Hidup kita ini cuma satu titik, saudara. Bersyukurlah kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Hargai pertemuan itu. Hargai dengan tangan terbuka. Mungkin orang itu buat kita tidak ada artinya, ya. Tapi di hadapan Tuhan sangat berharga. Dan satu jiwa Tuhan turun ke jurang. Itu sampai perumpamaan Masmu diambilnya. Kalau kamu luka, tak gendong kamu boleh. Kamu tidak mau, ya wes. Tidak bisa. Ya udah, lepas sudah. Tidak bisa. Tuhan bukan model menyulap gitu. Kayak iblis disulap. Jadi kaya. Sulapmu jadi cantik. Sulapmu jadi tampan. Sulapmu jadi orang wibawa. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan ingin mengajarkan kita dengan cinta sungguh-sungguh menghadap Tuhan sepenuhnya. Itulah yang Tuhan mau. Jadi ini satu proses. Di mana kepribadian kamu ini betul-betul kamu ada di dalam hadapannya. Ditatahnya itu berarti di hadapannya. Dia tahu gerak-gerikmu, ya. Dia tahu apa yang kamu lakukan. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu kerinduanmu. Ada satu nyanyian itu saya lupa itu. Jadi Tuhan itu melihat semuanya. Apa unek-unek kita, apa pikiran kita, semua terbaca. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau sudah merasa, aduh, bantu saya berdoa ya. Aduh, kayak habis nafas saja. Ya apa nih ada? Soron itu. Terus saya bilang, ya sudah serah sama Tuhan. Ya apa ya? Gigit-gigit nomor gemes-gemes jadi. Kenapa saya kok kayak gini? Apa saya ini dapat kutukan? Atau mungkin Tuhan tidak sayang sama saya? Saya ini sudah bersabar sampai 10 tahun. Kalau Tuhan bilang sampai seumur hidup bagaimana? Ya jangan sampai, Bu. Nangis ya. Saya tidak mau kayak Ayub. Saya bilang saya sendiri juga tidak mau kayak Ayub. Tapi kenyataan kita harus lewati. Iya sih. Itu sih. Apa kamu tidak rela? Ya, gimana lagi ya? Ya terpaksa. Begitu sih. Jadi kalau ikut Tuhan karena posisi kayak gini terpaksa. Juga. Ketika kamu membuka hatimu dan berserah dengan senyum aja gembira Tuhan, tak serah. Aku sudah tahu tak selama semua. Tuhan buka jalan sudah. Tidak tahu hari ini, esok, lusa, setahun lagi, 2 tahun, mungkin seumur hidupmu. Bersyukurlah. Seandainya seumur hidup,
bersyukurlah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kamu pahala lebih besar dari kehidupan kamu. Berarti sudah tidak ada satu hutang piutang sebetulnya. Kalau sudah menderita di dunia, nanti Tuhan akan membentuk kehidupanmu lebih indah di surga, lebih dari apa yang kita mau. Tapi saya tidak mau pun di surga, toh di bumi ya nyicipi titik-titik. Loh, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kamu mau. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Tuhan tahu, Tuhan kamu perlu uang apa, perlu apa. Tuhan sudah tahu. Sudah, saudara tidak perlu bingung. Tuhan tahu, Dia Maha tahu. Jadi kalau saudara sumpah gitu saudara, tidak usah apa-apa. Saya bilang, Tuhan, sudah keluargaku tak serang semua. Saya panggil tiap hari doa, itu yang jauh, yang dekat ada doain semua doain. Satu ketika ya sudah, saya harus bertemu dengan orang tua. Ya udah, Tuhan buka sudah. Tiba-tiba ada telepon masuk. Enggak pergi ke Jakarta? Enggak. Masih ada KKR. KKR selesai jam berapa? Hari apa? Ya mungkin Senin sama Rabu masih ada. Bisa hari kecepit ada? Gak tahu ya, ada apa enggak. Tapi sebelum malam itu Tuhan saya bilang, loh udah sekian nama depan. Kamu tahu ada hari yang tersendiri di tengah-tengah itu datang. Itu kerinduanmu kan? Saya bingung apa kan? Saya enggak ada yang tak pikir. Tuhan itu setia semua. Tuhan berikan jalan. Begitu singkat dalam tempo 1 menit selesai sudah. Beres urusannya. Beda dengan hari yang lainnya. Saya harus pergi ini. Kok ruwet banget ya. Saya ini tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Bingung saya. Mau cari tiket tidak bisa. Kok harus penuh kabeh. Apa mungkin karena tidak biasa saya di sini? Tuhan berkata nutus sekenal. Belum waktunya. Oh ya udah. Udah saya tidak pikir-pikir lagi. Tapi begitu Tuhan saya kasih waktu, buka semua. Kayak lancar gitu saudara, tidak ada masalah. Beri waktu. Padahal kalau saya beli tiketnya harus transfer. Saya bilang pukul 11 saja. Ternyata saya setengah 12 di SMS sama pihaknya yang jual tiket. Bu, ini sudah dibatalin tak? Enggak. Saya jadi ya udah ini sudah mau ditutup. Oh ya. Waduh, bingung saya. Karena di tempat saya kan tidak ada kendaraan, saya tidak bisa setir juga. Langsung saya bilang sama mantu saya, kamu mau keluar? Enggak, mau kemana? Aku mau transfer. Oh ya udah, tak antar. Tuhan itu enak jalannya. Udah saya jalan dengan dia. Sudah semua beres, Tuhan itu sudah pergi dari bank. Saya keluar, Tuhan ingat no, balik kata Tuhan. No, udah sih, print. Bingung saya, balik ngikuti, tapi bingung apa? Oh ya harus print ini untuk KKR, print. Oke. Jadi sepertinya Tuhan itu menata semua indah pada waktunya. Jadi saya merasa lega, Tuhan itu baik. Dia itu menyertai saya. Saya tahu bahwa dalam kitab Yeremia itu membuat sakit. Kenapa? Luka pasti hamba Tuhannya. Kenapa? Iki apa? Firman masuk dengan menggebu-gebu. Ternyata masih menyimpang. Itu buat luka, saudara. Yeremia pun, Nabi Yeremia ini juga sudah tidak kuat. Tapi makanya Tuhan memberikan sesuatu keputusan di sini. Yeremia pasal 7 ayat 29. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah, angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Nah itu. Jadi kalau kita tidak penyelesaian, itu terus iblis terus membuat hancur dan Tuhan menolak. Kenapa? Bukan Tuhan menolak, sebetulnya kita lah yang tidak mau dengan Tuhan, sehingga Tuhan hadirat Tuhan tidak bisa dekat pada kita. Siapa yang dekat? Iblis. Jadi pemotongan rambut itu ada dalam firman Tuhan. Jadi bukan kata Bu Titi, ada
Yang di perjanjian baru ada, di perjanjian lama juga ada. Jadi ini tanda orang yang melanggar atau orang yang memiliki memori yang lama, tidak selesai di pelepasan, tidak bisa pelepasan. Ya akhirnya Tuhan mengambil keputusan, cukurlah rambut kepalanya, buanglah. Makanya kita mengadakan pemotongan rambut. Itu intinya di situ. Itu di dalam kitab perjanjian lama. Ada juga di dalam kitab perjanjian baru, saudara. Itu juga pelanggaran karena prosesnya terus bertubi-tubi pribadinya hingga dalam perjalanannya tidak berkenan, sehingga dia harus memotong rambutnya untuk hidup dalam pemulihan. Nah ini, jadi dalam proses perjalanan kita sebagai orang pilihan, jangan kita kebawa dengan arus apapun, tapi hendaknya kita percaya bahwa Tuhan itu akan mengangkat hidup kita. Ratapan Bukit Gundul itu adalah semuanya hambar, semuanya kacau, keuangan, keluarga, pacaran, putus-putus. Itu hal-hal yang tidak baik, dibuang semua. Sebab apa? Sebab Tuhan itu tidak bisa masuk. Dia menolak. Kenapa? Karena memori kita tuh selalu menutupi, sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan ingin proses kita itu berkenan. Kalau berkenan maka kita mengadakan pelepasan. Dan pelepasan karena memori ini melekat, harus ada pemotongan rambut. Jadi saudara, bukan karena saya itu sesuai dengan Tuhan mau. Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa penyembahan berhala yang sudah ditunjukkan dalam Yeremia 7 itu mengingatkan kita, jangan pernah kita ke sana lagi. Amin. Kita harus ada kebangunan rohani. Jangan sampai iblis itu menggodai kita, saudara. Seperti ayat 30, sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Dengarkan, demikian firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah, yang atas namaku diserukan itu. Jadi dia percaya Tuhan, tapi dia memakai sesuatu yang tidak menyenangkan untuk menajiskannya. Jadi dengan saudara melakukan itu, najislah keadaan saudara tidak nyambung dengan Tuhan. Doamu sampai di atap toh. Kenapa? Karena saudara tidak sepenuhnya mengikut Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini dipikir, saudara pernah dikasih kertas sama orang, ini kapopo, ini duduk dari pedukunan, stok ini pinter orangnya, masuk di dompet, masuk di baju, masuk di, nah itu keluarkan ya, besok Rebu dilepaskan. Oke, ya. Demikian juga mungkin saudara pernah diambil rambutnya, dimasukkan di kertas, kasih kembang. Kalau saudara pernah seperti itu, saudara harus dipotong rambutnya, ya. Dan kalau saudara memiliki sesuatu di rumah, mungkin dari turun temurun saudara dikasih sesuatu benda, itu juga harus diputuskan, dibuang. Kenapa? Karena itu perkara yang tidak baik. Itu menghambat rezekimu, menghambat keuanganmu, menghambat keluarga, menghambat semuanya. Itu tidak baik. Jadi mari kita tidak bisa ke arah sana. Kenapa? Ini keputusan kita untuk menjadi miliknya, harus kudus. Kenapa? Karena kita tidak lagi di dalam ruang pelataran. Amin. Kita tidak hanya sebagai pendengar, tepuk tangan, cuma oh hebat, oh ini, enggak. Kita tidak hanya melihat tok, saudara. Kita masuk ke ruang yang kudus, di mana hidup kita dikuduskan semua. Amin. Harta benda kita, rumah kita, mobil kita, harta milik kita dikuduskan. Kalau orang dikuduskan, tidak perlu yang aneh-aneh. Tahu yang aneh-aneh? Suatu saat saudara tidak kenal sama orang, saudara akan didoakan, oke, tapi saudara jangan sampai harta benda keluar semua, itu digendam lama-lama. Itu bahaya sekali karena kita tidak tahu orang itu siapa. Tapi kalau saudara memakai hamba Tuhan, saudara kenal, mungkin di gereja saudara atau mungkin dengan saya, ya kan kita sudah mengerti, kita datang menikmati itu bisa. Mari kita mengimaninya, bahwa dengan kita mendoakan semuanya itu menjadi indah pada waktunya. Kenapa? Karena sudah dikuduskan.
Kalau orang di dalam kitab perjanjian lama disakralkan, dikuduskan, dipersembahkan semuanya pada Tuhan. Berarti hidup saudara, rumah saudara, pelayanan saudara, pegawai saudara, oh indah pada waktunya. Kenapa? Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Tuhan memberikan kuasa atas hidup kita. Jangan kita seperti nyanyi, jangan biarkan aku pergi. Itu maksudnya apa ya? Itu tadi, jangan kita pergi gitu aja. Di sini katakan, jangan biarkan aku berlari. Berlari menjauh, ya buat apa? Gunanya kalau istilahnya hanya sebagai pendengar dan berlari. Oh, aku baru disindir Ibu Titi, aku gak mau datang. Loh, gunanya apa, saudara? Sudah takut dengan saya, tapi sudah tidak takut sama Tuhan. Loh ya percuma, saudara. Karena saya manusia dengan saudara. Sama. Jadi marilah kita ingat bahwa tanamkan semua di hadirat Tuhan. Ya. Di mentera itu tanda kamu adalah miliknya. Demikian juga dikatakan, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu itu Tuhan dalam naungan kita. Naungan Tuhan itu bersama kita hingga kita sama-sama berkembang, sama-sama diberkati, sama-sama diubah, sama-sama menjadi indah. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jadi saudara, kita tahu bahwa perjuangan yang Tuhan berikan kepada kita itu indah pada waktunya. Dan kita ingat saudara, dalam gambar yang terakhir di sini, ketika kegagalan dan kehilangan sesuatu dalam hidup yang membuat kita itu bersedih, tapi satu hal yang tidak boleh kita hindar, ya. Kita punya kegagalan, kita punya memori yang sesuatu hidup yang membuat kita gagal, membuat kita hancur. Kita harus ingat ya, pengharapan kepada Tuhan itu sanggup memberi kehidupan untuk dipulihkan. Amin. Jadi kalau masa-masa yang lalu itu kita banyak pelanggaran, Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran kita. Ayo kita hidup sesuai dengan Tuhan mau. Jangan pernah pergi kemana-mana, tapi berserah pada Tuhan. Pasti Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Itu janji Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena selama hidup kita di dalam tangannya, maka jam kehidupan kita aman terkendali. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bersama kita. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Bapa, lihatlah umatmu di tempat ini. Ajari kami untuk setia. Kami sudah menyimak tentang Yeremia. Jangan sampai kami lupakan Engkau Tuhan. Biarkanlah kami memiliki penyembahan yang hidup bersamamu. Ajari kami untuk mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami terbeban berat karena sesuatu. Jangan biarkan kami putus asa dan mulai kami hambar karena pelayanan. Dan jangan biarkan kami juga Tuhan melupakan tentang cinta dan kebaikan-Mu. Ketika kami melihat umur kami bertambah, ketika kami melihat anak-anak kami sudah semakin besar, ketika kami melihat cucu-cucu kami juga sudah mulai besar, ketika kami melihat di luar sana banyak kekacauan, tidak ada kasih di dunia ini, biarlah hari ini Engkau yang bicara di tengah-tengah kami. Sungguh aku berkata kepadamu, hai kamu orang pilihanku, lebihlah kamu berbakti kepada Bapakku. Tuhan disiksa. Ini waktunya sudah tiba. Waktu bersiksa tiba. Kibarkan panji keselamatan untuk kehidupanmu. Itu siksa tiba. Ambillah tongkat kehidupan bersamaku. Sekalipun kamu berjalan di lembah dan di tempat-tempat yang putih, lorong-lorong, tetapi aku akan menyertai perjalananmu. Ucapkan syukur dalam segala perkara, karena aku sudah menebus hidupmu. Kuasaku turun di tengah-tengah kamu, dan rohku akan bekerja dalam hidupmu. Jangan pernah kamu menengok ke belakang lagi. Kamu harus melewati semua ini.
kuatkan imanmu. Aku akan mengangkat hidupmu. Aku akan mengangkat langkahmu. Aku akan mengangkat pekerjaanmu. Liur sikil itu akan berharga di hadapan Bapa. Netesi doba lama. Dan aku memberkati hidupmu dari apa yang kamu punya sampai apa yang kamu tidak terpikirkan. Aku sediakan semuanya. Kami udah turapan Tuhan memenuhi seluruh ruangan ini. Para mereka turun naik memberkatinya. Maka kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi melebihi dari atas kepala kami. Kami menerima hujan-hujan berkat-Mu Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang pelayananmu diberkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, beri tangan kananmu, salam, jadilah kamu pemenang.